Malam, Malam, Bu. Ya, selamat malam, Ibu. ya kita ketemu lagi nih malam ini di pertemuan pertama ya untuk kelas kebijakan hukum pariwisata atau kebijakan pariwisata. Ya ada Pak Andra, Pak Anwar Husaini, kemudian juga Bapak Ibu yang namanya masih Oppo. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kelas ini kita sudah pernah bertemu atau ada yang baru pertama kali melihat saya, Cih. Baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali kita ketemu nih. Baru pertama kali ya. Pak Angga, kayaknya Pak Angga udah pernah Baru belum ya Pak pertama, Angga? Bu. Oh, baru pertama juga. Oke, berarti ini baru pertama. Mungkin eh, kelas sebelumnya saya berarti di batch 1 ya. Oke, kalau begitu salam kenal Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai kelas ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru masuk, Wahyuni. Di daftar yang saya lihat ini ada berapa orang ya yang hadir? Yang berkenan hadir itu ada 34 orang. Oke, kita tunggu lagi. Masih baru 20 orang, sekitar 19 orang ya yang bergabung. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sebelum memulai kelas ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri Yana Sidika atau Fitri Sidika. Sehari-hari saya adalah pengajar atau dosen di Universitas Langlang Buana. Nah, kalau udah namanya Langlang Buana berarti melanglang Buana terus. Harapannya demikian. Oke, uh, latar belakang saya di S1 itu adalah komunikasi atau jurnalistik ya, karena dulu saya adalah wartawan. Kemudian S2-nya adalah hukum kepolisian. Nah, saya bergabung dengan Edupart dan Ars untuk beberapa mata kuliah. Ada metodologi penelitian, kemudian ini salah satunya adalah hukum atau kebijakan pariwisata. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang eh, bekerja di unitnya yang terkait dengan bidang hukum, mungkin yang menangani di divisi hukum, atau yang pernah bersentuhan dengan hukum? Kalau bersentuhan dengan hukum bukan berarti pernah jadi tersangka atau terdakwa ya Bapak Ibu ya. Maksudnya di pekerjaan Bapak Ibu ini related dengan peraturan yang terkait dengan urusan Bapak Ibu. Mungkin di bagian di HRD biasanya atau di divisi apa ya? Atau eh, di level pimpinan yang biasanya kalau di perusahaan itu ya ada yang namanya relation government atau government relation. Nah, itu sangat terkait dengan peraturan yang melingkupi tugas kita. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kalau Pak Selamat Duta, malam, Ibu selamat malam Fitri. Pak Gaos. Iya, selamat malam Pak Gaos. Ya, salam kenal, Bu. Salam kenal Izin, kembali. Bu. Iya Pak, Ya, silakan Pak. izin, Bu. Kebetulan saya kan bekerja di perusahaan BUMN yang bergerak Ya, di bidang pelayanan jasa air dan lahan, Bu ya, Bu. Nah, oke. biasanya kita yang berkaitan dengan hukum itu adalah di mana kita bertransaksi dengan vendor yang dalam hal ini bisa instansi pemerintah ataupun instansi perusahaan swasta
Di mana mereka menggunakan produk kami yang berupa air serta penyewaan lahan. Nah, di sana biasanya kita mengadakan kontrak sih Bu, kontrak di mana disepakati oleh kedua belah pihak gitu Bu, seperti itu Bu. Mohon maaf, Toh. Oke, baik Pak Gaus. Berarti lingkup usaha Bapak terkait dengan pengolahan air itu erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan proses produksi sampai dengan pemasaran. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Saya ingin ada tanya lagi teman-teman yang lain yang mungkin bersentuhan dengan hukum. Kalau Pak Gaus itu Pak Gaus yang menangani berarti atau ada divisi lain? Ya Bu, kebetulan memang di perusahaan kami ada ya bagian hukum khusus ya Bu ya. Ya. Biasanya tapi tetap yang berkontrak dengan apa namanya konsumen itu kebetulan di bagian saya Bu, di mana kita memang Oh gitu. ketika buat kontrak itu memang minta persetujuan di bagian sekper atau di bagian hukumnya Bu, biasanya seperti itu. Oke, baik. Untuk divisi yang ada di perusahaan Pak Gaus, ada satu divisi yang khusus menangani bagian. Ada Bu, kebetulan di kita itu ada divisinya, divisi sekretaris perusahaan di mana di situ apa namanya bertanggung jawab terhadap scheduling direksi serta di bawah sektor itu ada yang namanya manajer hukum Bu. Hukum ini memang membidangi segala permasalahan yang ada di perusahaan kami Bu. Baik, saya catat dulu ya. Yang lain mungkin Bapak Ibu, sekalian saya menyapa ada Pak Dwi, Pak Mertua, Pak Samuel yang baru bergabung ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Adakah bisnis Bapak Ibu? Karena kita menyatukan visi dulu ya. Kira-kira ada nggak bisnis Bapak Ibu yang di perusahaan Bapak Ibu atau di bidang yang Bapak Ibu tekuni yang tidak punya kaitannya dengan peraturan perundang-undangan? Artinya usaha yang Bapak Ibu jalani atau tempat perusahaan Bapak Ibu bekerja itu tidak punya aturan, tidak ada hukum atau tidak ada undang-undang yang mengatur. Saya rasa tidak ada ya. Selamat bergabung Bu Sani. Saya yakin semua bidang usaha kita itu pasti ada aturan yang mengikat, yang terkait. Tidak ada satupun bidang yang tidak memiliki aturan yang terkait. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti diatur? Kenapa mesti diurusin, diatur oleh negara? Karena tidak terlepas yang namanya kebijakan hukum itu adalah kebijakan publik. Artinya, ketika pemerintah atau negara membuat aturan, itu adalah bagian dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Nah, sehingga kalau pada konteks pariwisata, maka kebijakan pariwisata itu adalah bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah kebijakan yang mengikat seluruh warga negara dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu. Bagaimana suatu negara itu bisa mengeluarkan
suatu atau mengatur sesuatu hal di mana efek atau subjek daripada aturan tersebut adalah publik atau masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kebijakan pariwisata itu adalah kebijakan publik atau terkait dengan kebijakan publik, maka ciri khas dari kebijakan publik itu adalah dia tidak berdiri sendiri. Sehingga tidak bisa tuh yang namanya pemerintah mengajukan kebijakan terkait pariwisata, terkait wisata ya, atau terkait hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung wisata itu, dia berdiri sendiri. Pasti akan erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, itu ciri khas dari suatu kebijakan publik. Dia tidak bisa peraturan ini egois. Contohnya, kalau yang terkait dengan kebijakan publik itu, kalau kita kaitkan dengan wisata, ciri khasnya ya, suatu kebijakan itu adalah dia pasti akan terkait dengan contoh ekonomi negara atau ekonomi masyarakat atau perekonomian, atau pasti akan ada kaitannya dengan peraturan lain. Itu ciri khas dari kebijakan publik. Oleh karena itu, ketika misalnya nih contoh nih tadi perusahaannya Pak Gaos itu memiliki aturan tersendiri, maka dia tidak single, tidak apa ya namanya, kalau undang-undang itu bukan sesuatu hal yang dia berdiri sendiri, pasti akan terkena aturannya. Karena ciri khas dari atau syarat dari suatu peraturan perundang-undangan itu dia harus punya related antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa sambil tanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya mau buka dulu slide-nya. Salah satu bisnis yang tidak pernah lekang oleh waktu, bisnis yang dari zaman dahulu sampai hari ini, dan bahkan bisnis yang bisa diproyeksikan akan ada terus sepanjang masa sampai dunia kiamat mungkin ya, itu adalah pariwisata. Karena setiap manusia itu butuh healing. Oleh karena itu, karena dia berkembang, maka pariwisata yang ada saat dulu dan konteks pariwisata yang ada saat ini, atau pariwisata yang ada di masa nanti, itu pasti akan terus mengalami perkembangan. Nah, Bapak Ibu, waktu kecil pernah nggak kebayang wisata ke bulan? Nggak ada yang pernah kebayang wisata ke bulan. Tapi saat ini sudah diproyeksikan wisata ke bulan bagi mereka yang memiliki akses ke sana. Uang tentunya ya, tapi tidak tahu, kayak belum resmi gitu ya. Cuma katanya kan Mark Zuckerberg itu kan sudah daftar itu untuk bisa wisata ke bulan. Yang paling simpel adalah dulu waktu saya masih kecil itu tidak kebayang yang namanya wisata di laut misalnya, atau sungai yang deras jadi tempat wisata. Ternyata sungai yang deras pun bisa menjadi masih ya, artinya hutan, gunung, ya kan, air, laut, darat, semuanya pasti ada akses tempat wisata karena wisata itu terus berkembang. Tidak ada, kalau dulu kita nggak pernah ngebayangin ada yang namanya wisata ke hutan. Sekarang
hutan itu bisa jadi tempat wisata. Bahkan kalau dulu kita menganggap bahwa yang namanya wisata itu tidur di hotel, tempat yang enak dan sebagainya. Sekarang yang namanya tidur di tenda itu bisa jadi objek wisata sendiri. Artinya konsep pariwisata itu adalah berkembang. Tidak statis, tidak stuck, dan dia pasti akan berkaitan dengan hal yang lainnya. Oleh karena itu, karena wisata itu berkembang, dia pasti akan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga berkaitan dengan budaya, agama, ya kan, dan konteks-konteks dari sosial budaya masyarakat sekitar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuka suatu bisnis di suatu negara atau di suatu daerah, maka bisnis wisata ya khususnya, maka yang pertama kali dilakukan bukan lagi pada konteks apakah kalau saya buka tempat makan di sini akan laku, atau apakah kalau saya membuka wisata di suatu tempat ini pasti akan laku. Karena belum tentu. Ketika kita membuka suatu objek wisata tanpa mempertimbangkan dan tanpa melihat sosial budaya masyarakat yang ada objek wisata yang kita buka tidak ada pengunjungnya. Jadi ini bukan semata-mata soal apakah konteks marketing atau pemasaran yang kita lakukan itu sudah berjalan atau belum. Satu itu. Yang kedua, bagian dari bisnis wisata tertentu, maka yang perlu dipertimbangkan salah satunya apakah bisnis Bapak Ibu sudah memenuhi peraturan yang ada. Karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada itu tidak memenuhi atau belum memiliki izin atau belum memiliki kelengkapan dari peraturan undang-undang yang ada. Pertanyaannya adalah kenapa negara perlu mengatur? Indonesia punya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Disebutkan adalah wisata bermacam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Saya pernah menemui, bukan pernah ya, seringkali karena kebetulan saya punya mahasiswa sekitar hampir 30 orang dari Satpol PP di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Salah satu objek yang dipantau oleh mereka, yang dicek oleh mereka adalah tempat wisata. Di mana yang dicek itu adalah perizinan. Ketika suatu objek wisata di lingkup daerahnya itu tidak memiliki perizinan, maka biasanya dihimbau ya oleh Satpol PP untuk memenuhi peraturan yang ada. Apabila dalam beberapa waktu ya, kemudian tidak memenuhi peraturan tersebut, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perizinan yang ada, bisa saja ditutup operasionalnya. Apakah Satpol PP berwenang untuk menutup? Pernah ada yang berurusan dengan Satpol PP di tempat Bapak Ibu? Satpol PP itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja, di mana tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah. Ya. Nah, peraturan daerah itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Yang menegakkan peraturan daerah untuk kemudian penerapannya itu dicek di masyarakat itu
adalah Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, sebagai penegak perda, di mana salah satu perda atau peraturan daerah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu adalah terkait dengan kebijakan wisata. Sehingga dengan demikian, hal itu menjadi dasar atau menjadi alasan bagi Pemda melalui Satpol PP untuk menertibkan apabila ada objek wisata yang tidak atau dianggap tidak memenuhi ketentuan. Oleh sebab itu, saya ingin tahu juga nih, di beberapa daerah, Satpol PP itu sudah ada Satuan Polisi Pamung Praja yang khusus di wisata. Satpol PP Wisata, sama seperti Polisi Pariwisata. Di Bandung itu, saya belum lihat ya di Bandung, tapi kalau nggak salah itu di Jogja. Ada yang dari Jogja di sini? Jogja itu sudah membentuk, Pemdanya sudah membentuk beberapa sudah membentuk atau sudah membentuk satu unit khusus Satpol PP Pariwisata. Kalau polisi pariwisata itu berada di bawah unit Harkam, Badan Pemeliharaan Keamanan. Kelihatannya kan sepele ya. Kalau kita lihat polisi pariwisata itu pakai dasi merah, berdiri di tempat wisata, seperti unit yang nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip. Namun ternyata keberadaan dari polisi pariwisata itu berada di bawah kalau di Mabes Polri-nya itu Baharkam, unit satuan badan, malah dia ya, bukan direktorat ya, badan itu lebih tinggi, dari lebih luas cakupannya daripada direktorat. Kalau direktorat itu misalnya direktorat reserse gitu ya. Kalau badan itu membawahi beberapa bagian atau bidang lagi. Baharkam itu tanggung jawabnya, Badan Pemeliharaan Keamanan. Kalau sekarang itu Kabaharkamnya adalah Pak Fadil Imron, mantan Kapolda Metro Jaya. Nah, polisi pariwisata itu berada di bawah Baharkam. Mengapa di bawah Baharkam? Karena keberadaan pariwisata di mata polisi itu erat kaitannya dengan keberlangsungan keamanan. Konten kejahatan, pintu masuk untuk terjadinya TPPO itu tindak pidana perdagangan orang itu melalui wisata. Atau kejahatan-kejahatan narkoba itu bisa melalui wisata. Kejahatan pencucian uang bisa melalui wisata. Kemudian kejahatan yang terkait dengan yang paling besar ya, yang paling banyak disorot itu adalah TPPO, perdagangan orang, kemudian narkoba, kemudian ada pencucian uang. Jadi ditengarai bahwa salah satu unsur atau salah satu jalur untuk pencucian uang itu adalah melalui jalur wisata. Dengan cara seperti apa? Buka tempat wisata yang baru, kemudian dengan berbagai fasilitas yang mewah, yang pembukaan modal dari pembukaan objek wisata itu tentu bukan ratusan juta lagi, tapi miliaran. Nah, itu objek yang paling enak untuk mencuci uang. Kenapa? Karena membuka tempat wisata itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau memang murni seorang pengusaha itu misalnya membuka tempat wisata yang modalnya puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ya, itu kan bisa kehitung berapa orang yang datang, kapan dia bisa balik modal, ya kan? Sementara banyak lokasi-lokasi wisata yang kita lihat yang baru berdiri pada saat ini dengan fasilitas yang cukup wah,
itu ditengarai saat ini ke situ, masuknya lewat wisata. TPPO bukan TPPU ya. Kalau TPPU tadi kan pencucian uang. Kalau TPPO perdagangan orang. TPPO itu disebut bisa dikenakan sebagai perdagangan orang. Bapak Ibu nih hati-hati ya. Apabila mengirimkan tenaga kerja atau menerima tenaga kerja dari luar negeri atau kita bekerja di negara lain tanpa izin yang sesuai dengan izin masuk atau izin bekerja, maka bisa digolongkan atau bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang loh. Walaupun masuknya awalnya resmi misalnya. Tapi apabila kan kita kalau kerja di luar negeri kan harus punya izin yang sesuai ya, izin bekerja. Tapi kalau kita bekerja, contohnya kemarin pengiriman mahasiswa magang. Pengiriman mahasiswa magang karena ada program MBKM itu ke beberapa lokasi wisata di negara lain. Kalau kemarin yang kebuka itu adalah Jerman ya. Izinnya adalah izin pendidikan, tapi yang dilakukan di sana adalah bekerja. Maka yang dikenakan ternyata bukan sekedar peraturan atau yang terkait dengan pelanggaran visa, bukan. Tapi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Saking seriusnya tindak pidana perdagangan orang ini, maka TPPO sekarang menjadi divisi tersendiri di kepolisian tuh. Khusus ada unit atau divisi yang menangani tentang tindak pidana perdagangan orang. Karena saking banyaknya, padahal mungkin si pelaku, si orang tersebut tidak merasa melakukan perdagangan orang, tidak merasa. Jadi saya ulang ya, mohon maaf tadi ada skip. Salah satu yang kemudian saat ini berkembang adalah dugaan untuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, di beberapa tempat wisata, ya kan, kalau kita melihat sekarang ini kan sudah terbuka ya, artinya banyak dari luar bekerja di Indonesia dan sebaliknya dari Indonesia bekerja di negara lain. Karena Indonesia punya peraturan yang terkait dengan perdagangan orang dan saat ini dianggap sebagai sesuatu yang mulai besar saat ini. Maka apabila kita bekerja di tempat atau di negara lain tanpa izin dan sebaliknya kita menerima tenaga kerja dari negara lain tanpa izin, maka kita bisa terkena tindak pidana perdagangan orang. Nah, sehingga bukan hanya objek wisata yang berkembang, tapi hukum itu pun akan berkembang. Ada yang namanya sosiologi hukum, di mana hukum itu akan berkembang dengan keluarnya peraturan-peraturan baru yang terkait dengan perkembangan masyarakat. Objek pariwisata juga akan berkembang terkait dengan perkembangan masyarakat dan akan sejalan dengan perkembangan hukum. Ini nanti saya bagikan tapi nggak perlu dibahas per slide ya. Nah, sekarang kita diskusi nih Bu Sani nih. Bu Sani baru bergabung ya Bu Sani ya. Nah, Bu Sani adalah marketing dari hotel
siswa atau pengiriman murid LPK yang akan bekerja di kapal pesiar. Nah, untuk Bu Sani itu kan marketing, ya kan? Ketika marketing itu kan harus menjamin bahwa yang dimarketingin ini, yang dijual ini sejalan dengan aturan. Artinya gini, ketika Bu Sani memasarkan produknya, dalam hal ini memasarkan hotel SEO atau mungkin memasarkan LPK pariwisatanya, maka Bu Sani tentu harus meyakini bahwa hotel yang saya pasarkan ini atau LPK yang saya pasarkan ini betul-betul sudah memenuhi peraturan yang ada. Karena apa? Karena ketika kita memasarkan sesuatu produk, apapun itu bentuknya, baik jasa maupun barang, keberlangsungan atau kontinuitas dari bisnis yang akan berlangsung itu dijamin oleh bisa atau tidak bisnis kita itu memenuhi peraturan perundang-undangan. Peraturan yang ada. Banyak kasus ketika suatu objek wisata gitu ya, kemudian atau LPK mungkin beberapa kasus ya terjadi ketika mengirimkan murid ke negara lain, ternyata izin dari LPK itu tidak full, tidak sesuai, karena LPK itu tidak bisa sembarangan mengirimkan tenaga kerja ke negara lain. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah LPK untuk bisa mengirimkan siswanya ke negara lain untuk bekerja. Contohnya misalnya kayak LPK Jepang ya. Kalau saya tidak salah, yang bisa mengirimkan itu hanya SO ya, atau ada istilah-istilah tertentu. Di luar itu tidak bisa mengirimkan. Nah, ketika LPK itu padahal dia bukan SO, mengirimkan tenaga kerja ke negara lain, saat ini ya Bapak Ibu ya, bukan lagi sanksinya, bukan lagi sekedar memulangkan tenaga kerja, tapi bisa dikenakan tindak pidana. Itu dari satu sektor. Sehingga bukan lagi sanksi yang diterapkan kepada lembaga-lembaga penyelenggara wisata ya khususnya, bukan lagi sekedar penutupan. Karena penutupan itu hanya sebatas sanksi administratif. Baik penutupan sementara maupun penutupan selamanya atau penutupan izin operasional. Kalau penutupan sementara itu kan biasanya ada jangka waktu, tapi kalau penutupan izin operasional maka penutupan permanen. Tapi saat ini sudah ada tindak pidana. Ada pidana-pidana yang bisa dikenakan baik kepada perorangan maupun kepada lembaga. Tindak pidana itu kan ada dua ya Bapak Ibu sanksinya. Pertama, pidana penjara, hukuman badan. Yang kedua, pidana denda. Sehingga putusannya kalau tidak pidana penjara, maka akan digantikan dengan pidana denda. Kalau perdata, sanksi administratifnya adalah sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Penutupan izin operasional itu adalah sanksi administratif. Denda itu bisa administratif, bisa perdata, dan bisa juga pidana. Tapi hukuman badan itu pidana. Ada yang pernah mengalami atau pernah mendengar atau bahkan di tempat operasionalnya mungkin mudah-mudahan tidak ya, yang mendapatkan sanksi tersebut. Ini kalau Pak Dwi di mana Pak Dwi? Bidangnya.
atau Pak Andi, Pak Gibson? Kalau saya di hotel, Bu. Oh, Bapak di hotel ya? Iya. Kalau orang-orang hotel biasanya, oh Pak Dwi di catering. Nah, ini Pak Dwi di catering nih. Mulai 2025 ya, mulai 2025, semua bisnis yang terkait dengan makanan dan minuman itu harus memiliki sertifikat halal. Baik usaha mikro, UMKM ya, maupun non mikro. Bahkan pedagang nasi goreng di pinggir jalan mulai 2025 itu harus sudah memiliki sertifikat halal. Di tempatnya Pak Gufron catering gimana? Saya tidak tahu ya, apakah catering itu sertifikat halalnya itu akan dikenakan per makanan atau nanti saya cek lagi. Tapi kalau per makanan agak repot juga ya. Memang catering ini kan makanannya macam-macam ya. Catering itu kan punya berpuluhan ya, bahkan mungkin ratusan menu ya. Kalau harus punya sertifikat halal Izin, Bu. per unit makanan itu agak repot ya. Tapi aturan ini ada. Mulai 2025 itu diwajibkan segala produk makanan dan minuman itu harus ada sertifikat halal. Izin, Bu. Biasanya kalau sertifikat halal itu per unit usaha, Bu. Per unit usaha ya, Iya, Bu. bukan per Misalkan makanan ya Pak ya. bukan per makanan, Bu. Oh, oke. Biasanya per unit usaha. Jadi yang dicek itu lebih ke tempat usahanya seperti apa, bahan Mm-mm. makanannya apa aja, nanti akan dicek juga koordinasi antara Dinas Kesehatan sama pihak MUI-nya, Bu. Dan dicek ke tempat juga gitu. Oh, Karena oke. kebetulan dulu saya sempat punya usaha juga yang Mm-mm. sudah apa namanya mengurusi halal ya, Bu ya. Untuk Mm-mm. halnya seperti itu, Bu. Jadi bukan per makanan tapi per unit usahanya gitu. Per unit usaha Izin, ya. Oke, oke, izin Bu baik. ya. Makasih. Nggak apa-apa. Karena kita sharing ya di sini ya. Artinya kalau teknis tentu Bapak Ibu yang lebih menguasai gitu kan, teknis per item. Karena kalau kita bicara tentang hukum dan perundang-undangan itu banyak sekali ya. Nah, eh, berarti gini ya Pak ya. Berarti misalnya kalau hotel itu kan punya punya apa namanya, restoran ya. Ada, Nah, di iya restoran itu ada hotel berarti dia restoran harus juga. punya juga ya kalau nggak salah ya. Saya belum melihat Betul, Bu. ya kan di restoran itu harus punya sertifikat halal berarti restoran Betul, tersebut. Bu. Tergantung restorannya restoran apa, tapi memang Mm-mm. kalau yang memang mau masuknya ke halal ya memang harus punya, Bu. Kan ada juga beberapa restoran yang non halal ya, Bu ya. Dan itu mereka Iya, harus iya. mencantumkan juga gitu. Kalau untuk yang restoran memang kita jualnya untuk mau masuk ke kaum anggaplah orang Muslim gitu ya, itu harus ada Mm. logo halalnya juga, Bu. Logo halalnya. Dan kita juga harus menginformasikan ke customer kalau memang di bahan-bahan tersebut semuanya halal. Kalau memang ada yang nggak halal, kita harus menginformasikan, Bu. Oke. Gitu Nah, kan ini per biasanya 2025 betul. ya, silakan Pak. Ya, ya betul, Bu. Ya gitu seperti itu, Bu. Kalau misalkan memang kita tidak menginformasikan bahan Mm. makanan dan memang ditemukan oleh customer bahwa makanan itu mengandung yang non halal itu bisa terancam juga, Bu. Oke. Iya, Bu, Nah, seperti itu. itu mulai 2025 harus semua tuh Pak. Hanya besar mungkin sudah sudah dijalankan ya, karena itu bagian dari layanan terhadap publik. Jadi artinya ketika Bapak Ibu atau usaha Bapak Ibu memenuhi ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka itu adalah bagian dari pelayanan publik.
dan bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap publik. Nah, ini per 2025, kalau di Bali bagaimana, Bu? Nah, ini kalau di Bali agak sulit ya. Berarti kalau di Bali nggak mungkin punya sertifikat halal. Kalau ada sertifikat halal, harusnya ada sertifikat non-halal ya. Karena kalau di Bali nggak mungkin halal, maka akan dianggap sebagai non-halal. Nah, ini yang repot nih. Apakah tepatnya halal atau tidak. Wajib sertifikat halal. Artinya, wisatawan ketika berkunjung ke Bali, berkunjung ke Sulawesi Utara atau daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, di mana mungkin mayoritas tempat makannya juga menyediakan makanan-makanan yang menurut muslim itu tidak halal, maka dia tentu tidak akan mengurus. Nah, sekarang kembali kepada wisatawannya. Ketika pemerintah mengatur bahwa mulai tahun 2025 semua produk makanan dan minuman itu harus ada sertifikat halal, itu semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa makanan ini mengandung bahan-bahan yang halal atau tidak. Artinya, kalau tidak mencantumkan logo halal, berarti dia mengandung bahan-bahan yang non halal. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi kembali kepada pembeli, apakah bisa mengkonsumsi makanan tersebut ketika tidak ada atau tidak tercantum logo halal. Nasi goreng misalnya, pedagang mie tek-tek, tukang sate di pinggir jalan, itu harus tetap ada, harus punya Bapak Ibu, mulai 2025. Sanksinya mungkin sanksi sosial ya, dan saya yakin tidak mungkin dalam 1 tahun itu akan ada sanksi yang administratif akan diterapkan, tapi sanksinya mungkin lebih kepada sanksi sosial. Artinya ketika sanksi sosial itu berjalan, konsekuensinya adalah masyarakat akan menganggap bahwa makanan yang kita jual itu tidak halal. Biayanya berapa sih? Kalau Ada yang tidak bisa salah bantu 500.000. juga, Bu. Kebetulan kalau misalkan di Bandung ada yang terkait dari kalau pembuatan sendiri itu bisa sampai kurang lebih sekitar 1,5, Bu. Cuman memang ada juga badan yang membantu seperti asosiasi ataupun badan usaha Kadin mungkin seperti itu, ada yang bisa membantu dan memang kurang lebih sekitar bisa 500 ribuan, Bu. Betul, Bu. Oh, Itu ya. 500 ribuan Tapi ya. Jadi ya 500 tapi ribu itu udah disubsidi ya? iya sudah disubsidi, tapi memang kalau untuk program yang halal ini kalau nggak salah ini ada yang program gratis juga, Bu. Itu kan untuk bantu Iya, UMKM ya, Bu ya, yang betul. mikro yang sama yang kecil ada yang gratis juga sekarang tuh sedang disosialisasikan juga, Bu, untuk yang gratis. Gitu. Memang ada, tapi ada kuotanya, Pak. 1 Iya tahun betul. itu cuma 30. Iya betul, Bu. Sedikit memang masih sedikit. Sementara UMKM coba kita begitu keluar depan aja ada yang goreng, ada yang jual mie tek-tek. Ya. Ini jam 8:30 nih karena belum makan malam, jadi yang orientasinya nasi goreng sama mie tek-tek aja nih. Yang kebayang nasi goreng dan mie tek-tek. Coba mereka suruh bayar 500.000 kan kasihan, berat ya. Tapi ya itulah peraturan. Kenapa peraturan itu dibuat? Bagi sebagian orang mungkin akan menganggap hal yang melelahkan dan merugikan. Tapi itu adalah bagian dari pertanggungjawaban publik.
bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Dan ketika kita memiliki atau memenuhi aturan itu, maka secara tidak langsung kita bisa mengatakan kepada publik bahwa kami bertanggung jawab terhadap keselamatan Anda. Kami bertanggung jawab terhadap keamanan Anda. Kami bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya akan berjalan dengan baik apabila Anda menginap di tempat kami atau apabila Anda mengkonsumsi makanan yang kami sediakan. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik dengan cara kita memenuhi aturan yang ada. Walaupun pasti ketika suatu peraturan itu dikeluarkan akan ada pertentangan ya, akan ada yang setuju maupun yang tidak setuju, dan mungkin suatu peraturan itu bisa diterapkan atau tidak diterapkan di masyarakat tertentu. Dan pasti akan berkembang, apalagi terkait dengan konteks wisata. Kalau yang lain misalnya nih, saya ingin tanya juga nih kepada Bapak Ibu nih, kira-kira bidang yang saya belum kebayang. Pak Eman Mansur, punten Bapak. Pak Randy ya, Pak Randy. Eman Mansur atau Pak Bapak di mana ini, Pak? Di rumah sakit, Bu. Oh, di rumah sakit. Maksudnya Kerjanya di rumah sakit. Oh, oke. Rumah Iya. sakitnya di mana, Pak? Di daerah mana? Di Bintaro, Tangerang Selatan, Bu. Di Bintaro, Tangerang Selatan. Ya. Kalau rumah sakit Ya, itu betul. jelas. Mulai dari awal berdiri aja udah semuanya banyak lengkap, banyak peraturannya. Udah izin. Izinnya banyak izinnya sekali. Bu. Oke. Udah dijamin, betul. Kalau Pak Sutrisno? Saya sambil kenalan nih. Dan Bapak Ibu juga mungkin saling mengenal ya. Kalau nanya satu-satu kan mungkin sungkan ya. Pak Sutrisno di bidang apa, Pak? Catering, Ibu, di pelayanan catering di Pengeboran. Oh, catering ya. Oke. Di Tembagapura? Pengeboran, Ibu, migas. Oh, Pengeboran. Oh, iya ya. Pengeboran ya. Oke, baik. Pengeboran juga otomatis fully rules banget. Iya, benar, Bu. Tapi Pengeboran ini timah. Migas, Ibu. Cuman kita lebih dominan di minyak goreng karena catering, Bu. Oh, iya. Oke. Ada yang temannya Harvey Muiz di sini? Kalau restoran Chinese gimana ya? Diwajibkan semua juga ya, karena restoran Chinese food kebanyakan juga mengandung non-halal dan banyak juga restorannya. Berarti tetap menggunakan logo halal atau gimana? Nah, kalau restoran non-Chinese tentu dia tidak bisa mengurus sertifikat halal. Ya kan? Artinya kalau memang usaha kita itu mengandung makanan yang tidak halal ya tidak perlu gitu. Tidak perlu mengurus sertifikat halal karena tidak ada sertifikat tidak halal. Itu hanya untuk membedakan saja. Dan membedakan dan menunjukkan bahwa makanan yang dijual itu halal. Artinya tidak mengandung unsur-unsur yang non halal. Nah, dengan demikian apabila restoran atau produk makanan minuman yang kita jual itu terdiri dari makanan atau minuman yang non halal ya tidak perlu mengurus sertifikat halal. Kalau makanan dan minuman yang kita jual itu ternyata mengandung bahan makanan yang tidak halal, tapi kita sengaja atau memasang logo halal, padahal tidak halal, nah ini hati-hati Bapak Ibu, bisa kena 378 ini. Penipuan, ya. Jadi kalau memang menjual makanan yang tidak halal ya tidak perlu mengurus sertifikat halal. Jangan coba-coba masang sertifikat halal ternyata ada produk non halalnya. Karena itu bisa kena pidana.
Oke, kalau Pak Gibson di mana bidangnya Pak Gibson? Ya, malam Mbak Fitri. Saya Selamat malam Pak Gibson. bidangnya di catering juga, Bu. Oke, catering Sama juga bidang ya. Bu, catering industri juga. catering industri juga. Kalau catering industri sekarang udah pada ini Pak. Untuk halal itu ada juga Pak, sudah. Maksudnya catering industri itu tadi sama-sama Pak Trisno tadi, Bu. Oh, sama-sama Trisno ya. Kita di pengoboran migas. Memang untuk Pengoboran saat migas ya. Oh iya ya, oke. kalau kami sendiri sih untuk sertifikat halalnya juga sudah ada. Ketika kita Masih ada ya. apa namanya mengadakan bisnis catering ini juga itu sebagian persyaratan untuk ngurus sebagian legalitas persyaratan perusahaan ya. ya. Oke. Oke, Pak Sutrisno, Pak Gibson juga ya di catering industri ya. Kalau Pak Restu sama? Pak Restu, Pak Duta. Pak Restu gimana Pak Restu? Ya gimana Bu? Pak Restu bidang usahanya apa Pak Restu? Di bidang apa? Di bidang pastry and bakery Bu. Oh, pastry and bakery. Prima Rasa Bandung. Oh, Prima Rasa Bandung ya. Prima Ya, Rasa. Ibu. Oke. Oke, baik. Kalau Kebetulan juga itu udah ada logo halalnya kemarin agak ada isu sih Bu di Prima Rasa juga. Oh, sudah ada jadi sekarang. Soalnya kan kemarin sempat ada isu ada beberapa produk yang mengandung bahan yang non halal gitu. Cuman sekarang udah di fix sih Bu buat itu. Sudah di fix ya. Oke, syukurlah. Kue-kuenya enak-enak itu Pak Restu, Prima Rasa ya. Iya, Ibu betul. Banyak cabangnya ya. Cabangnya udah mulai agak nambah lagi yang terakhir di Cimahi sih Bu. Oh, ada berapa semuanya total cabangnya? Total cabang tuh 6 Bu berarti. Sama outlet jadi 8. Oh, lumayan ya. Itu Bandung aja ya? Bandung aja gitu. Oke, baik. Kalau Pak Duta di mana Pak Duta? Ya, Ibu itu selamat salam. Iya, Pak Duta selamat. Kita sambil saling kenal ini. Juga di saya juga Bu di TPD dan anggota di grup ini bagian besar PD Bu. Jadi kami itu ada beberapa belas orang di bidang sama, catering, di bidang yang sama ya. Food and Leisure and Business ya. Nah, untuk halal sendiri sebetulnya suatu syarat yang sifatnya mandatory kalau di catering, apalagi kami yang sudah berekspansi ke kampus besar di Indonesia bahkan di pertama, jadi sifatnya mandatory. Nah, saya sedikit singgung ya, Fit ya. Sertifikat sebetulnya suatu perusahaan di mana perusahaan atau produsen yang produksi makanan. Contoh kalau pabrik susu izin dalam produknya susunya tersebut harus ada logo halal. Logo halal juga tidak sekarang tersebut halal. Jadi ke arah produknya. Catering produknya banyak. Iya, kita mengurus sertifikat halal tersebut, membuat produk kita untuk diberikan sampel yang akan dicek oleh MUI. Nah, di situ setelah ada proses yang dinyatakan halal, kita dapat sertifikat halal. Jadi seperti jadi produk sebetulnya yang sertifikat. Kalau pertanyaan bagaimana restoran China sih, ya sejauh semua yang diproduksi oleh restoran tersebut
tidak terbukti adanya non hal, yang maka pihak ini akan memberikan sertifikat itu gitu. Iya. Karena banyak baranlah di daerah sekitar kita yang menyematkan Chinese food, padahal yang jual juga bukan orang Chinese, dan Iya, betul. itu hanya sifatnya ya gitu ya. Bagaimana kalau di Bali yang mayoritas non-muslim, yang kita rumah makannya atau restorannya menyiapkan non halal, yaitu kembali ke produk yang bisa buat yang untuk dibuatkan sertifikat halal. Jadi sampel yang akan diperiksa pihak berkepentingan untuk sertifikat itu. Jadi seperti itu sih, Bu. Betul. Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Duta. Jadi ada banyak yang satu grup di sini ya Pak ya? Banyak sekali, Bu. Kami PDC Iya ya. ini PDC banyak sekali, Bu, karena teman-teman kami ini sertifikasi jasa ya untuk pariwisata, jadi nanti akan mandatori. Oke. Dari Oke. yang bekerja di site di remote site rumah dimandarikan nanti minimal 3. Jadi kami satu grup ini banyak kali, mungkin 9 orang di satu tim kami, satu 9 orang ya? Oh, siapa aja nih? Pak Duta, terus Pak Sutrisno, Pak Gibson, Pak Martua juga ya mungkin ya? Ya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Oh ya, kayak Pak Denny. Oke, luar biasa ini. Kalau Bu Vivi di mana Bu Vivi? Sama? Selamat malam Ibu. Saya beda Bu, saya di hotel. Oh, di hotel. Oke. Ya, Bu. Di daerah mana? Di hotel mana Bu Vivi? Saya di Palembang Ibu. Oh, di Palembang. Ya, Oke. betul. Tiap hari makan pempek ya Bu? Pempek ya Bu ya, iya. Tapi Bu Vivi emang orang Palembang? Enggak Bu, saya orang dari Jawa. Jadi ini penempatan kebetulan Bu di Palembang. Oh gitu. Iya. Oke. Sudah berapa lama Bu Vivi di Palembang? Saya 1 tahun, hampir 1,5 tahun Bu. Hampir 1,5 tahun. Berarti ya. Pagi-pagi sudah bisa minum cuko ya? Udah, kalau di sini cukonya nggak pakai ini Bu, nggak pakai cuka. Jadi gitu. masih, jadi cuko itu dari apa namanya, kayak gula yang coklat itu gula Jawa. Iya. Dikasih kayak gitu Bu. Jadi nggak seperti cuka-cuka yang di Pulau Jawa Bu. Iya, ada cukanya ya. Makanya saya bingung kalau orang Palembang itu pagi-pagi udah makan pempek pakai cuko, udah kayak minum air putih gitu kan. Aduh. Betul Bu, betul. Iya. Oke, baik. Mungkin yang selain grupnya Pak Sutrisno, Pak Duta itu, Pak Hendrik di mana Pak Hendrik? Malam Bu, saya di catering tapi di Tembagapura Bu, Papua. Oh, di Tembagapura ya. Oke, Ya. wah luar biasa ya. Sinyalnya bagus ya Pak Tembagapura Pak ya? Kebetulan pakai WiFi Bu. Oh, oke, baik. Kebetulan perusahaan ada WiFi ya, kita pakai. Ya. Mungkin yang lain Bapak Pak Muhammad Faizil. Nanti kita akan ini kalau ini saya akan bagikan materinya, tapi materi itu secara umum untuk pola berpikir aja bahwa kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dengan konsep wisata itu seperti apa. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu itu pasti sudah memahami secara garis besar kenapa suatu peraturan perundang-undangan itu dilekatkan kepada setiap usaha, karena dia adalah bagian dari pertanggungjawaban publik gitu kan. Nah,
Eh, Namun untuk next kita akan fokus kepada kasus-kasus yang terjadi ketika per case ya. Salah satunya adalah contohnya tadi gitu kan. Contohnya terkait dengan halal karena banyak dari Bapak Ibu yang saya dapat informasi di bidang catering ya. Kalau Pak Muhammad Faizil di mana nih? Pak Muhammad Faizil, apakah di usaha catering juga? Muhammad Faizil itu di itu Bu, di marketing jualan itu. Oh, marketing ya. Sama Ah, seperti Bu Sani ini. Bu Sani juga marketing ini. iya. Bu Sani, Pak Faizil juga marketing. Nah, justru orang-orang marketing ini harus tahu betul nih. Karena marketing adalah ujung tombak dari perusahaan. Ujung tombak dari usaha yang kita jalankan. Apapun usaha itu. Orang akan percaya terhadap omongan marketing. Ketika tidak sesuai, maka yang tidak dipercaya bukan hanya orang marketingnya, bukan hanya person, tapi yang tidak dipercaya adalah lembaga, produk yang tidak dipercaya. Sehingga itulah mengapa marketing itu menjadi ujung tombak suatu usaha. Oke, Pak Gufron, Pak Dwi ya mungkin ya Pak Dwi. Pak Dwi sama di catering juga kah? Sama Bu, sama Sama ya. kayak Pak Duta. Iya. Iya. Kali ini saya harus minta daftar namanya nih kepada admin nih. Siapa aja yang di bidang ini gitu kan. Jadi saya bisa mengambil kasus-kasus yang terkait dengan lingkup pekerjaan kita secara umum. Yang bukan di satu grup yang berbeda mungkin saya ingin tahu nih. Pak Martua? Ya Pak, silakan. Mau nanya Bu masalah sertifikat halal. Itu apakah ada spesifiknya? Contoh, apabila seseorang itu menjual produk makanan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, itu kan saya rasa tidak perlu sertifikat halal Bu ya. Seperti contoh karedok, gado-gado, karena kan semuanya itu kan diproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Apakah spesifik seperti itu haruskah dilekatkan sertifikat halal? Karena setahu kita yang namanya gado-gado hanya menggunakan kacang, gula merah, dan sayur-sayuran. Itu. Kedua Bu, untuk mendapatkan sertifikat halal itu kita terkadang apa namanya pada saat mendapatkan informasi sangat susah. Berarti kita kan terkadang berurusan dengan aparat pemerintahan terendah dan tertinggi atau terendah. Kita minta surat dari RT, RW, kelurahan. Sedangkan ke RT sampai ke kelurahan itu kan sudah harus kita menggunakan yang istilahnya biaya tak terduga. Di mana terkadang seorang si pelaku usaha UMKM sangat terkadang kadang-kadang sangat berat dan agak riskan dan malas Bu, karena mereka pasti menggunakan berarti dari RT kan contohnya hari ini, ketika itu besok ke RW, besok lagi ke kelurahan, itu sudah memakan waktu 3 hari dan waktu itu sangat berguna bagi mereka. Contoh Bu, iya kita menemui RT kan hari ini, berarti waktu itu akan terbuang, sedangkan posisi jualan mereka itu contohnya di malam, sedangkan kadang-kadang apa namanya pemerintah tempat dalam posisi terendah RT ada malam, mereka harus istilahnya mengurangi waktu jualan mereka, berarti ya stop dulu, berarti kan akan mengurangi per kapita atau pendapatan mereka langsung ke RW, kelurahan dan sebagainya, dan bisa memakan contoh waktu 3 hari lah, sedangkan 3 hari itu sangat berguna bagi mereka-mereka yang berjualan atau menggunakan usaha itu sebagai penopang hidup mereka. Maksudnya di sini apakah dari pemerintah tidak ada contohnya yang membuat secara langsung membantu mereka, karena terkadang pada saat mereka akan mendapatkan itu kan harus diinspek didatangi kan mereka cara bahan dari mana. Maksudnya di sini apalagi sebagai pelaku-pelaku usaha sangat kecil itu yang notabene kan mereka juga sebenarnya mau, ada beberapa orang kalau ditanya pasti mau, tetapi terkadang informasi yang mereka dapat tuh sangat minim gitu loh Bu. Terkadang kan maaf kata nih,
seperti jualan, maaf ya, tukang bakso cuangki contohnya kan, itu artinya dia Iya. memikul ke sana kemari. Sedangkan kalau dia mengurus itu berarti berapa hari dia tidak jualan, Bu. Tidak ada kamu dari apresiasi pemerintah untuk mendata mereka, mengasih fasilitas untuk itu gitu. Sedangkan terkadang mereka, maaf kata, menggunakan bahan-bahan yang agak kurang, contoh seperti bahan-bahan mereka yang mengandung borak itu karena mereka terkendala modal, sedangkan mereka untuk mendapatkan modal itu susah juga gitu loh. Dimana kita di beberapa tempat seperti itu yang terjadi dan kebanyakan malas mengurus namanya sertifikat halal tersebut, Bu. Itu gimana kira-kira, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mertua. Jadi peraturan yang baru, saya cari ya peraturannya ya, saya kirimkan nanti. Jadi per 2025 itu tanpa kecuali UMKM pun harus. Tukang ketoprak, tukang bakso, nasi goreng mie tek-tek, tukang sate, apalagi bakso cuangki, martabak, itu semua harus memasang sertifikat halal, kecuali bagi yang memang produk makanannya itu mengandung makanan yang non halal. Itu tidak wajib. Artinya, ke depan, bagi yang tidak memiliki sertifikat halal, kembali kepada kebijakan masyarakat sendiri. Apakah akan membeli atau tidak. Karena ada orang yang sensitif, bukan sensitif ya, ada orang yang saklek, nggak ada logo halalnya, saya nggak mau lah makan itu. Tapi ada juga yang, masak nasi goreng aja, atau masak pecel ayam, bukan pecel, apa tadi, sayur-sayuran tuh kan, gado-gado aja masa harus pakai sertifikat halal. Udah tahu bahan-bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Ada orang yang fleksibel seperti itu. Jadi kembali lagi kepada bagaimana masyarakat akan menyikapi terhadap hal itu. Pemerintah atau negara hanya bisa mengatur sebagai pertanggungjawaban publik tadi. Nah, bagi pelaku usaha, baik itu UMKM maupun usaha besar UB, bentuk pertanggungjawaban kepada publik ya dengan mengikuti peraturan itu. Apakah akan ada sanksinya? Setahu saya sanksinya bukan sanksi pidana atau denda ya, tapi sanksinya lebih kepada sanksi sosial saja. Karena ke depan pasti masyarakat akan tahu tentang hal ini. Bagi masyarakat yang fanatik, mungkin itu menjadi suatu hal yang mutlak. Gue izin mau nambahin. Silakan Pak Hendrik. Ya, jadi saya mau komentarin yang pertanyaannya Pak Mertua tadi. Yang pertama, kalau cuma dari sayur-sayuran, kenapa mesti halal? Jadi sepahaman saya, halal itu bukan cuma karena kandungan ada bahan-bahan yang diharamkan. Jadi halal tersebut juga harus memenuhi syarat dari proses awalnya, terus apabila ada mengandung hewan yang disembelih juga harus mengikuti persyaratan yang sudah disyaratkan, ya. Terus dari segi kebersihannya juga. Jadi pengalaman saya itu halal itu bukan hanya kandungannya saja yang ada yang dilarang tersebut. Jadi itu pengetahuan saya, Bu ya. Jadi bukan cuma karena ada kandungannya saja. Kalau yang haram sih saya doyan. Cuma kalau prosesnya sudah yang memang sudah tidak memenuhi syarat dari label halal itu ya juga berarti memang tidak bisa begitu. Oh betul sekali Pak Hendrik. Saya jadi teringat dengan pipa Rucika. Pipa, ada merek Rucika ya kalau nggak salah ya. Jadi pipa Rucika ini mengurus label halal. Jadi pertanyaan orang-orang kan, pipa itu kan tidak dimakan oleh orang.
tidak dikonsumsi. Kenapa pipa Rucika mengurus sertifikasi halal? Ternyata yang ditekankan oleh pengurus atau perusahaan dari pipa Rucika ini adalah prosesnya. Bahwa proses dari awal sampai pipa itu jadi siap dijual, itu tidak ada proses yang bertentangan dengan konsep-konsep dari kehalalan yang mengacu kepada konsep agama Islam lah mungkin ya. Karena mayoritas di Indonesia itu Muslim. Jadi itu yang membuat pertanyaan dan saya jadi teringat dengan penjelasan Pak Hendrik itu. Sehingga nanti coba saya akan cek apakah ketentuan halal ini hanya mengikat produk makanan dan minuman saja yang wajib per 2025 atau ke depan juga akan mengikat kepada produk-produk non makanan dan minuman. Jadi saya ingat tuh pipa Rucika itu. Kulkas Karena udah, Bu. Kulkas. ya, Kulkas juga udah. kulkas juga sudah ya. Iya. Kulkas halal ya kulkasnya. Padahal kan kita tidak mengkonsumsi kulkas toh. Atau kita tidak mengkonsumsi menjadikan pipa dipotong-potong jadi tumis pipa toh. Tapi prosesnya yang ditekankan. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ibu Wahyuni, Hartimurti. Ya Bu, hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Hehe, salam kenal Bu. Saya Salam dari kenal Pekanbaru, kembali. Bu. Dari mana Bu? Pekanbaru. Ya. Iya. Baik Ibu. Ada ini juga ya Pak Yudianto, Pak Ade, Pak Wawan, Pak Iwan, Pak Samuel. Oke, baik. Mungkin itu hanya salah satu contoh saja ya. Nanti saya akan minta kepada admin untuk ingin tahu ini Bapak Ibu latar belakang pekerjaannya apa. Karena apa? Karena saya akan ambil dari kasus-kasus terkait dengan lingkup pekerjaan kita. Supaya tidak apa yang kita bahas tidak menjadi menara gading ya Bapak Ibu ya. Menara gading tuh adanya di atas yang dibahas yang wah, tapi ternyata yang kita butuhkan bukan itu gitu kan. Seringkali universitas atau kampus itu membahas segala materi-materi yang terkait itu seperti menara gading. Yang dibahas itu terlalu tinggi, konsep atas padahal kita tidak membutuhkan bukan tidak membutuhkan ya, tapi apa yang kita butuhkan justru tidak mendapatkan input. Sehingga wajar ketika kita lulus misalnya, saya sendiri merasakan ya, lupa semua tuh dengan apa yang diberikan di kampus pada waktu kita kuliah dulu. Kenapa? Karena menara gading tadi. Kampus pada umumnya memberikan keilmuan yang tidak sesuai, tidak relevan gitu kan. Nah, untuk itu nanti saya minta tolong kepada admin untuk minta data dari Bapak Ibu. Paling tidak supaya tidak bertanya lagi satu-satu, oh saya tahu ini bidang kerjanya ini, oh ini bidang usahanya seperti ini. Sehingga kita akan berdiskusi yang terkait dengan hal tersebut. Oke, Bapak Ibu mungkin sampai sini ada pertanyaan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 di Tembagapura ini. Jam berapa ini? Jam 22 ya mungkin ya? Jam 11 malam. 11 malam, oke. Karena ada yang di Tembagapura, ada yang di sana. Ada nggak usul untuk mereview atau men-schedule ulang jam kuliah? Kalau dari saya kalau bisa dipercepat boleh. Cuman kalau untuk 19.30 terlambat setengah jam saya masih bisa. Cuman kalau masih mau dimajuin boleh. Asal jangan mundur lagi. Kayak oke. Kalau yang sewaktu pas bulan puasa saya memahami karena masih menunggu ada Zan ya.
ada apa pas bulan puasa itu ada mesti ini dulu ya, habis buka dan segala macam, ya saya paham. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau setelah sekarang ya mudah-mudahan tidak mundur lagi ke 20.30. Oke. Jadi kalau mulai paling telat itu mulai pukul 19.30 itu ideal ya Pak ya, kalau buat di sana teman-teman di Iya. Tembagapura. Iya Bu, sudah selesai. Atau pukul 19? Boleh kalau dipercepat juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Nanti saya akan atur untuk kita reschedule untuk mata kuliah ini. Kalau yang lain nggak tahu ya, kita atau mata kuliah ini sekitar pukul 19 supaya teman-teman di Tembagapura tidak terlalu malam ya Pak ya. Ya Bu, kalau cuma bisa. Nah, kalau memang semua setuju. Oke, baik kalau begitu. Baik Bapak Ibu, kalau begitu terima kasih atas inputnya. Kita Masukan Bu, kuliah maaf. lagi. Ya Pak, silakan Pak. Nah, kalau untuk jam 7 malam itu dimulai itu bagi teman-teman yang kerja di catering itu biasanya jam 7 malam itu pasti ada meeting harian, Bu. Oh, Sampai jam gitu. 7:30 gitu. Itu meeting harian. Oh, ya udah. Berarti memang pukul 19.30 sudah ideal ya, sudah ketemu Iya. kesepakatan bersama ya. Oke, baik kalau begitu. 19.30 tank ya, sampai pukul 21 berarti ya, paling telat. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas inputnya Bapak Ibu. Dan terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di lusa mungkin ya, Senin. Ya, lusa. Dengan beberapa kasus-kasus yang saya minta info dari admin, nanti mayoritas bidang pekerjaan Bapak Ibu, sehingga yang kita bahas akan kita kaitkan dengan penugasan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat malam, selamat mengerjakan kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Sampai ketemu di hari berikutnya di pertemuan kita selanjutnya. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Selamat malam, terima kasih Bu Fitri.